Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen risiko reputasi. Saya, Indah Nurhayati, akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko reputasi dan risiko inheren pada risiko reputasi. Yang pertama, pengertian risiko reputasi. Risiko reputasi yaitu risiko yang terjadi akibat adanya publikasi negatif tentang perusahaan atau kegiatan suatu usaha. Sedangkan dalam dunia perbankan, risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya kepercayaan dari para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan negatif yang akan menimbulkan kerugian terhadap lembaga perbankan, baik finansial ataupun non-finansial. Jadi yang dimaksud dengan manajemen risiko reputasi adalah cara-cara atau proses yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya risiko reputasi pada perusahaan atau perbankan. Yang selanjutnya itu risiko inheren pada risiko reputasi. Risiko inheren sendiri yaitu risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Risiko inheren pada risiko reputasi itu ada 5. Yang pertama, pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis seperti kurangnya transparansi dari pihak perbankan. Yang ketiga, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Ini dapat terjadi apabila terjadinya kesalahpahaman tentang informasi produk dari suatu perbankan. Yang keempat, frekuensi, yaitu yang berkaitan dengan media massa yang terkait dengan pemberitaan. Dan yang terakhir, materialitas keluhan nasabah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Viva Luciana selanjutnya akan memaparkan materi mengenai penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi. Yang pertama, bank syariah wajib melakukan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan untuk mengawasi Dewan Komisaris dan Direksi agar berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi bank syariah. Lalu untuk Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya reputasi, yang terkait dengan penerapan prinsip syariah. Yang kedua, penting bagi perusahaan untuk menarik calon karyawan terbaik. Karena jika memiliki karyawan yang memiliki kualitas baik, dalam artian kinerjanya bagus, attitude-nya baik, profesional, atau yang lainnya, tentu saja nantinya akan bisa membuat reputasi perusahaan semakin baik. Yang ketiga, seluruh karyawan harus menjadi bagian dari struktur pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi, dan di mana peranannya itu untuk mengidentifikasi risiko reputasi yang terjadi dalam bisnis tersebut dan tujuannya untuk mencegah terjadinya risiko reputasi. Yang keempat, bank syariah harus mempunyai kebijakan dan prosedur yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, bank syariah harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi secara tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif. Yang kelima, perusahaan harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah atau gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi yang dilakukan dengan cara salah satunya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan melalui pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Valentini, NPM 18020211116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pada manajemen resiko reputasi.
Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang pertama itu ada kecukupan kebijakan. Prosedur dan penetapan limit bank telah menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya. Yang kedua itu ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko identifikasi resiko. Reputasi dilakukan atas aktivitas fungsional dan pengukuran resiko reputasi dilakukan secara kuantitatif untuk memantau dan mengendalikan resiko reputasi bank telah membentuk suatu kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholder. Terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko reputasi, Unit Corporate Communication melakukan pengawasan atas jumlah nasabah dan persentase tingkat keberhasilan penanganan keluhan. Yang ketiga, itu ada pengendalian internal secara menyeluruh. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Selanjutnya, perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Perusahaan juga perlu mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan ekspor risiko reputasi dengan melakukan komunikasi dengan nasabah atau pihak lain untuk menghindari masalah hukum. Penanganan risiko reputasi sebaiknya secara preventif karena biaya penyelesaian risiko ini sangatlah besar dan akibatnya dapat merusak serta membunuh perusahaan. Contoh, tanda-tanda reputasi yang telah terkena adalah apabila nama perusahaan yang tercemar telah dimuat di sebuah headline, surat kabar, atau media massa lainnya. Sebelum risiko terjadi secara keseluruhan dan bersamaan, perusahaan perlu melakukan suatu analisis simulasi dengan metode what if analysis. Baiklah, demikian penjelasan tentang sistem pengendalian internal pada manajemen risiko reputasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus dari risiko reputasi. Salah satu contohnya terjadi pada PT Yurita, di mana perusahaan ini memiliki laba kotor sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menetapkan model internal, dan Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event atau disebut dengan LGE sebesar 15%. Indikator exposure yang ditetapkan oleh perusahaan PT Yurita ini yang pertama yaitu pemberitaan negatif di media dengan nominal 3 miliar, yang kedua yaitu pelanggaran etika dengan nominal 2 miliar, yang ketiga yaitu keluhan di media dengan nominal 2 miliar. Probabilitas risiko reputasi yang ditetapkan perusahaan yaitu 0,09 dan laba kotor perusahaan yaitu 5 miliar. Kemudian, dari probabilitas dan laba kotor perusahaan tersebut dapat dihitung kerugian yang diperkirakan dan total dari risiko reputasinya. Pembahasan dari kasus risiko reputasi yang terjadi pada PT Yurita. Kerugian yang diperkirakan adalah rata-rata probabilitas dengan LGE dan indikator exposure. Kerugian yang diperkirakan adalah pertama, pemberitaan negatif dengan rincian yang pertama tentang pegawai, kedua tentang kinerja, yang ketiga yaitu produk perusahaan dengan rata-rata probabilitas 0,09 dengan LGE 0,15, indikator exposure yaitu 3 miliar dengan kerugian yang diperkirakan sekitar 40.500.000 rupiah. Kedua yaitu terjadi pelanggaran etika dengan rincian yang pertama tidak transparan, yang kedua bisnis yang tidak etis. Rata-rata probabilitas yaitu 0,09 dengan LGE 0,15, indikator exposure yaitu 2 miliar, kerugian yang diperkirakan sekitar 27 juta rupiah. Ketiga yaitu keluhan dari media
dengan rincian yang pertama dari nasabah, 2 dari karyawan, ketiga dari rekan, dengan rata-rata probabilitas 0,09 dengan LGI 0,15, indikator exposure 2 miliar dengan kerugian yang diperkirakan 27 juta. Jumlah kerugian yang diperkirakan adalah Rp94.500.000 dengan resiko reputasi Rp31.500.000. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut yaitu risiko reputasi perusahaan sebesar Rp31.500.000 atau 0,63% dari laba kotor perusahaan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa risiko reputasi perusahaan PT Yurita dianggap atau dikategorikan sangat rendah.